Hi, how you doing guys? Welcome back to my channel. Ini Lulu dan kita ingin ngerayain hari kemerdekaannya Amerika. Ya, hari ini adalah hari kemerdekaannya Amerika atau lebih dikenal dengan 4th of July. Ini juga pertama kalinya aku ngalamin 4th of July di Amerika. Fourth of July di Amerika itu merupakan hari besar di mana semua orang rayain dengan pesta kembang api dan makan atau barbecue ya. Terus habis itu banyak juga konser-konser kemerdekaan. Ya persis lah kayak di Indonesia tapi lebih besar lagi. Kalau saya ngelihatnya kok kayak cenderung ke Lebaran karena dari tadi malam tuh bunyi petasan di mana-mana. Kenapa dia harus aku pegang? Karena ngegemesin banget kabel kabel tuh digoyang-goyang sama dia, hampir jatuh. Jadi terpaksa ya aku bawa dia jadi properti. Lucu sih tapi bandel dia. Nah, aku mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan melakukan persiapan untuk membeli kembang api dan macem-macem deh untuk dirayakan hari ini ya. Setelah memastikan Lulu aman dengan makanan, minuman, dan mainannya, baru deh kita bersiap untuk pergi. Oh, bye for a while, Lulu. Oh, the weather looks not so cool. Looks not so cool. It's been 1 week since the last time I walked. Itu aku, suaraku kayak cowok ya. Ya gitu deh, aku tuh suka gitu, suka mainin suaraku jadi nggak jelas gitu. Nggak tahu tujuannya apa. Dan iya sih, udah semingguan ini aku nggak lari atau jalan sore karena mendung terus udaranya, kayak hatinya anakku. Dari rumahku ke pusat kota itu sekitar 10 menit nyetir jika jalan santai. Dan di kota memang nggak boleh ngebut-ngebut juga sih. Batas kecepatan tertinggi itu 45 miles per hour kalau di kota, atau sekitar 70 km per jam. Kalau ngelanggar, pasti udah dikejar polisi. Di sini polisinya standby di banyak titik untuk jaga keamanannya kita. Oke, karena ini sudah dekat dengan 4th of July, di mana-mana orang-orang pada jualan kembang api guys. Ya, dan kita mau ikutan. Kata suami saya, apapun yang terjadi nggak boleh dilewatin. Tuh. Kembang api. Dan kembang api di sini tuh mahal. Gak kayak di Indonesia, jadi di sini tuh sekitar $4 yang kecil. Ada sih yang $1 tuh yang mercon yang dilempar ke tanah gitu. Kita lihat yuk. Sekitar 3 minggu sebelum 4th of July, tenda-tenda kayak gini pop up di mana-mana. Dan pembelinya juga ada aja. Datang dengan wajah yang excited banget gitu. Aku sendiri sama mercon dan kembang api itu nggak terlalu excited. Entahlah, dari kecil memang udah nggak terlalu suka sama yang kayak gitu-gitu. Specifically designed to be the loudest firework that we have. Really? Yeah, exactly. Jadi laki gue baru nanya mana yang paling keren. Keren maksudnya gimana? Keren yang paling bikin tetangga kita marah-marah dan penjualnya ketawa. Dan itu dia 500 gram. Invent a new noise rating just for this firework. Okay. So yeah, the time at an even pace, and then 3 shots will go off together, and it'll make a big effect, and then it'll go back to evenly paced, and it does that for 30 shots, and then the big 3 tubes in the back. I'll be right with you, sir. Those 3 tubes in the back go up to make a big, three large pops. Ini yang mau dibeli suamiku yang bisa nembak 3 kali dengan model yang beda-beda. Harganya $62 alias sekitar 1 juta. Let me know if you need anything else. All right. Tapi
Ini dia, hukum ada di mana-mana di Amerika. Tuh, nggak boleh beli ini kalau belum di atas 16 tahun. Tuh, yang kayak ginian doang aja itu $1. Tuh, $1 orang. Sayang nggak sih uang dia bisa-bisain buat 1 detik, nggak 1 detik sih, 10 detik ya. Suamiku baru beli ini $5. $3 gila seharga emas guys. Di Amerika tuh kayak gini, saking luasnya nggak ditumpuk ke atas bangunannya tapi menyebar kemana-mana gitu. Terus lapangan parkirnya gratis. Ini dia orang yang belanja sampai dengan 5 juta. Gila. Setelah nemenin suami belanja, kita semua jadi lapar guys. Jadi kita nyari makan deh sekarang. Kita mutusin untuk ke Chicago Pizza Resto. Aku dan anakku bosen sebetulnya. Pengennya makan sate, soto, atau batagor. Tapi ya mau gimana lagi, kita tinggal di luar negeri. Jadi harus biasain diri dengan makanan yang umum-umum aja di sini. Antri guys, jadi nanti dipanggil kalau sudah ada meja yang kosong. Maklumlah lagi musim itu si koroncong. Jadi nggak semua meja bisa kita pakai, harus dikasih jarak-jarak gitu kan. Nah ini mall satu-satunya di kotaku. So guys, kita mau makan di hari Minggu ini tapi penuh. Kayaknya semua orang itu ingin keluar gara-gara sudah lama dikerem di rumah. Jadi ya selain semua orang jadi antusias untuk keluar, terus restoran itu jadi ngasih jarak jauh-jauh buat para tamunya yang mau makan. So kita harus tunggu dulu ya. Oh ya, ini nih mall satu-satunya di kota gue, Governors Mall. Tapi lengkap sih, cuma hanya 1 lantai doang gitu. Tuh, jadi setiap satu meja dikosongin, kursinya dinaikin kayak gitu. Es teh, burger, dan ayam. Itu terus yang selalu kita pesan kalau ke restoran. Habis enak dan aman buat kita. Karena porsi makanan di Amerika itu gede-gede, kita selalu nggak habis dan selalu di box deh. Tapi ini hal yang umum kok dilakukan di sini. Temen, suamiku ngundang temennya. Dia bilang sih nggak usah nyiapin apa-apa karena dia mau beli pizza sama chicken wings gitu. So ya udah deh, happy aja. Kita lihat nanti ya seperti apa kembang api yang dibeli sama Rick. Rick itu agak-agak gila, jadi pasti kembang apinya juga gila. Nah ini udah dikeluarin semua peralatan lenongnya. Mulai dari petasan, nyiapin drone. Sampai ke tarian kembang api ala anak alay. Dan main asap-asapan gak jelas kayak gini bikin happy orang-orang yang masa kecilnya kurang bahagia kali. Oh dude, this is crazy. Look at that dog. Look at that dog. Yeah, in the swimming pool. Smell like shit. Oh ya, Amerika tuh mendeklarasikan kemerdekaannya dari kerajaan Inggris atau British Empire di 4 Juli 1776. Udah tua ya? Oh no. Why you buy this thing? It's awesome. No, it's not. Yeah, it is. The ice cream man would sell like little miniature versions of these that came in little bombs. Yep. And we would throw them in the skull bathrooms, dude. That's awesome. All right, Marvin. That's big M80? Hang it. All right. How do we do this? Don't
shoot it at the house, all right? Because if it goes, it's gonna hit those people's house. And she's gonna be pissed. She's gonna come out with an M4. No, yeah, up, straight. Kadang aku suka mikir, kok bisa ya negara kecil seperti kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda menguasai banyak sekali negara. Hebat juga ya. Size doesn't matter berarti, but smart does matter. Nah, para tetangga mulai deh kontesnya, bales-balesan. Nah, ini Marvin, teman suamiku. Kayaknya dia jantungnya udah mau copot deh. Ready? Yep. Yes? Yes. Kalau di Indonesia wajib naikin bendera merah putih pas hari kemerdekaan, di Amerika tidak ada kewajiban itu. Bosen mainan kembang api dan mercon, mereka ngeluarin mainan lainnya. Dasar tentara-tentara aneh. Udah capek guys, aku di luar sampai bingung ngevideoin semua kembang api dan apalagi tuh mercon-mercon. Jadi istirahat di sofa karena juga ini musim panas, jadi panas banget di luar. Dan ini nggak akan berhenti sampai besok, masih jalan terus. Kemanapun kamu pergi, selama kamu di Amerika pasti ngerasain ini. Terus tadi kita pesan pizza kan, orangnya udah datang. Tapi saking ributnya, semua orang nyalain mercon, jadi nggak ada yang dengerin itu suara bel dari luar. Akhirnya dia balik lagi dan kita telepon lagi karena udah 2 jam nggak diantar-antar. Rupanya dia udah balik ke sini. Ya udah deh. Lanjut tentang bendera kebangsaan, orang Amerika itu punya habit unik. Mereka nasionalis banget, bangga sama benderanya. Tiap hari dipajang, baik di mobil, jadi dekor rumah, dekor kantor, bahkan motif baju. Ini tuh kita dari halaman belakang sampai pindah ke depan karena udah mulai bosen. Butuh variasi dan tantangan baru. Ini apa-apaan nih si Marvin? Masa mau nyalain mercon di tengah jalan coba? Mudah-mudahan sih nggak ada mobil yang lagi lewat ya. Kadang-kadang kita istirahat untuk makan dan dengerin musik. Sebetulnya untuk ngerayain 4th of July ini rencana kita banyak, misalnya mau nonton konser dan yang lain-lain. Tapi ya semua harus batal karena keroncong. Katanya sih 4th of July tahun ini adalah 4th of July tertenang sepanjang dekade di Amerika. Nah, si Sofia dapat kehormatan nyalain petasan seharga 1,5 juta itu. Lihat ya. Worth it nggak buat kalian? Kalau buatku sih enggak ya. Cuma apapun deh untuk nyenengin hati pasangan, ya nggak? Nah, di setiap perayaan selalu ada anak-anak muda yang kayak gini nih, yang begajulan. Hai, jadi begitulah malam ini kita udah nyalain berapa petasan, Sof? Banyak, nggak tahu Banyak berapa. ya, mungkin ratusan. Dan ya udah Pusing, seru, capek dah. udah capek. Tanganku hampir kebakar anjir. Iya, sama. Tapi fun, pengalamannya seru banget. Semoga kalian terhibur.
Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Subscribe dulu ya. Nah, ini suasana sore dilihat dari drone. Kotaku masih banyak lahan hijaunya ya, dan rumahnya nggak mepet-mepet. Makasih banget sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Dadah. Aduh, gue nggak konsentrasi anjir. Oke, kita jalan aja yuk. Bye-bye Lulu. Behave Lulu. Behave.